dia, selamat datang kembali di podcast Ruang Belajar Tanpa Batas. Saya Farisa akan menemani Anda semua dalam diskusi yang menarik pada hari ini. Hari ini kita memiliki kesempatan istimewa untuk berbincang dengan seorang pakar pendidikan yang telah lama berkecimpung dalam pengembangan literasi digital dan inovasi pembelajaran. Beliau adalah Pani Martira, seorang Menteri Pendidikan Indonesia saat ini. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih Cora atas sambutannya. Saya sangat senang bisa bergabung dengan podcast Ruang Belajar Tanpa Batas pada malam hari ini. Saya sangat senang berdiskusi tentang masa depan pendidikan, terutama di era yang serba cepat seperti saat ini. Sebelum kita memasuki diskusi yang mendalam, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri, yang mana ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tentu, kenalkan nama saya Pani Martira, seorang Menteri Pendidikan Republik Indonesia saat ini. Saya telah berdedikasi dengan dunia pendidikan selama 20 tahun dengan fokus pada pengembangan literasi digital dan inovasi pembelajaran. Terima kasih atas perkenalannya. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar. Nah, di era digital saat ini itu apa sih sebenarnya maksud dari literasi digital? Apakah itu hanya sekedar mampu menggunakan teknologi atau ada dimensi lain yang lebih kompleks yang perlu kita pahami sebagai fondasi keterampilan abad 21? Di era digital saat ini, literasi digital jauh sekedar melampaui kemampuan menggunakan perangkat teknologi seperti komputer atau ponsel. Ia merupakan kemampuan yang lebih menyeluruh dan kompleks. Literasi digital meliputi kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi dalam berbagai bentuk digital. Kemampuan ini termasuk kemampuan untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan kita baik secara positif maupun negatif, dan termasuk kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Kemampuan ini juga menjadi kunci untuk sukses di abad ke-21 karena hampir semua aspek kehidupan kita ini terhubung dengan dunia digital. Tanpa literasi digital yang memadai, kita akan sulit berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. Wah, sangat menarik ya Bu. Nah, menurut Ibu nih, kompetensi digital kunci apa yang seharusnya dikuasai pelajar dan mahasiswa agar tidak tertinggal dalam persaingan global, dan bagaimana caranya mengembangkan secara sistematis Bu? Agar tidak tertinggal dalam persaingan global, pelajar dan mahasiswa membutuhkan berbagai kemampuan digital. Pertama, kemampuan dasar dalam menggunakan berbagai perangkat lunak dan platform digital. Kedua, kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk mengevaluasi informasi yang ditemukan di internet. Sangat krusial di era informasi yang melimpah ini. Kemampuan membedakan informasi yang valid dengan informasi yang salah atau menyesatkan menjadi sangat penting. Ketiga, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dalam berbagai platform digital juga sangat dibutuhkan. Keempat, kemampuan menciptakan dan mengolah berbagai konten digital seperti video, gambar, dan tulisan menjadi semakin penting. Dan yang terakhir, pemahaman mendalam tentang keamanan digital dan perlindungan data pribadi untuk melindungi diri dari berbagai ancaman di dunia maya. Pengembangan keterampilan ini dapat dilakukan melalui pelatihan formal, pembelajaran online, dan pengalaman langsung dalam menggunakan teknologi di berbagai konteks. Penting untuk menekankan pembelajaran yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Nah, di dalam praktiknya nih, bagaimana institusi pendidikan dan orang tua dapat bersinergi mendampingi generasi muda membangun literasi digital yang komprehensif tanpa menimbulkan ketergantungan pada teknologi? Kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat penting dalam membangun literasi digital yang menyeluruh pada anak muda. Sekolah dapat mengintegrasikan
pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum, menyediakan akses ke teknologi dan sumber daya yang memadai, serta melatih guru untuk menjadi fasilitator yang efektif dalam pembelajaran digital. Sedangkan orang tua dapat berperan sebagai model peran penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, membatasi waktu penggunaan perangkat digital, dan terlibat aktif dalam mengawasi aktivitas online anak-anak mereka. Kerjasama yang terbuka dan jujur antara sekolah, orang tua, dan anak-anak akan menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman. Dan penting untuk menyeimbangkan manfaat teknologi dengan potensi dampak negatifnya, sehingga anak-anak dan remaja dapat mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan tanpa terlalu bergantung pada teknologi. Nah, sekarang ini nih, kita sering banget dibahas tentang manfaat teknologi, namun jarang membahas risikonya. Menurut perspektif Ibu, apa dampak negatif literasi digital yang harus diwaspadai dan bagaimana cara mengatasinya? Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, kita juga perlu menyadari potensi dampak negatifnya. Misinformasi dan disinformasi yang tersebar luas di internet dapat menimbulkan dan menyesatkan. Perundungan siber atau cyberbullying dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak dan remaja. Kecanduan teknologi juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial, akademik, dan kesehatan fisik. Untuk mengatasi dampak negatif ini, kita perlu meningkatkan kemampuan literasi media dan informasi, melatih kemampuan berpikir kritis untuk mengevaluasi informasi, mempromosikan perilaku online yang bertanggung jawab, serta memperkuat perlindungan data dan keamanan siber. Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif di mana anak-anak dan remaja merasa aman dan terlindungi. Pertanyaan terakhir nih, sebelum menutup diskusi ini, bagaimana sebenarnya teknologi digital dapat mentransformasi mode pembelajaran profesional menjadi lebih interaktif, inklusif, dan bermakna? Meskipun teknologi memiliki potensi untuk merevolusi cara belajar profesional dengan cara memanfaatkan berbagai platform dan aplikasi digital, pembelajaran dapat dirancang agar lebih menarik dan interaktif. Materi pembelajaran disajikan dalam berbagai format seperti video, animasi, simulasi, dan permainan sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Akses ke pendidikan juga dapat diperluas kepada mereka yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan fisik. Pembelajaran jarak jauh dan online memungkinkan fleksibilitas dan personalisasi pembelajaran yang cukup besar. Luar biasa, terima kasih Bu Pani Martira atas wawasan dan perspektif yang berharga ini. Diskusi kita pada hari ini cukup membuka mata kita betapa pentingnya literasi digital dan keterampilan abad 21 dalam membentuk masa depan pendidikan Indonesia. Para pendengar, semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk dengarkan episode-episode selanjutnya di podcast Ruang Belajar Tanpa Batas. Kalian juga bisa mengikuti kami di media sosial dan berbagi topik yang ingin kalian dengarkan di episode mendatang. Saya Koradista, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semangat belajar dan berbagi ilmu.